Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, menjadi saksi persidangan kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam kesaksiannya, Jonathan Latumahina menerangkan kondisi anaknya David Ozora yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi. David Ozora tak hanya mengalami kejang-kejang akibat dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, tetapi juga mengalami patah gigi. David mengalami patah gigi di bagian depan kanan gara-gara dianiaya Mario. Kalau bayangan kita anak dipukulin itu kan lebam atau bengkak. Pas saya lihat David, kondisinya ternyata jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Ini dulu, yang sudah lihat, luka-luka yang sudah lihat Iya. dulu. Ini kan saudara nanti ini masalah dipukuli, itu kan nanti. Iya. Nah, yang saudara lihat kondisinya David ini seperti apa? Mungkin ada luka di mana? Telinganya berdarah, Telinga berdarah, telinga kanan yang mulia. Telinga kanan berdarah, kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti terseret gitu, karena full di pipi sebelah kanan. Maksud saudara ada luka parut, terus akhirnya ada luka-luka kan parut itu ya? Ada luka-luka Luka begitu, parut luka. ke pipi gitu, Pipi sebelah kanan. sebelah kanan, Kemudian bibir bagian kanan sobek, bibir sebelah kanan sobek. kemudian di siku ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pergelangan tangan ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pelipis mata bagian kanan itu juga luka yang cukup dalam juga. Itu yang di telinga kan berdarah saudara. Itu darah itu keluar dari lubang telinga Keluar atau dari sekeliling telinga? dari lubang telinga. Ada darah yang di mulut, keluar dari mulut. Ada banyak. Saudara, yang mulia. ada keluar dari mulut juga ada. Ada. Baik. Jadi dari mulut, dari hidung Dari hidung ada juga di sebelah kanan tapi udah kering. sudah kering. Ya. Terus David ini tubuh secara keseluruhan, tubuhnya bagaimana? Tubuh keseluruhan. Di dengkul ada juga luka. Kemudian di mata kaki sebelah kanan ada luka juga. Lukanya di sebelah kanan semua. Dia kaku, terbujur kaku atau Kaku, seperti apa? kejang, Kaku. kejang. Kejang. Ya. Kejang itu kan coba saudara jelaskan kejangnya itu dia bergetar atau seperti apa? Kejangnya adalah dia rebah begini posisinya, terus jeda beberapa waktu dia kejang-kejang begitu. Kejang. Oh, tiap durasi tertentu kejang. Durasi tertentu kejang. Kejang. Jadi tiap itu terus menerus, maksudnya Terus menerus dalam durasi berapa detik atau menit kurang lebih? kejangnya Ya. sampai hari ketiga. Enggak, pada saat Terus. ya terus. Jadi Terus kan itu sampai hari ketiga ya mulia. Kejang. sampai hari ketiga. Ya, Sampai hari ketiga. Baik ya. Komunikasi tidak bisa. tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Penderitaan David Ozora tidak hanya sampai di situ. David menderita luka dalam dan tak sadarkan diri setelah dirujuk ke ruang ICU. Di situ mulai ketahuan sebenarnya apa yang terjadi. Baik. Apa yang kan saudara pasti tanya sama Ya, tim medis. dijelaskan oleh dokter. Hasil CT scan memang tidak memperlihatkan ada pendarahan, tetapi justru ini yang berbahaya. Waktu itu dokter Yeremia Tatang yang memberitahu hal itu. Kemudian saya bertanya kenapa kok berbahaya, bukannya yang berbahaya itu kalau ada pendarahan. Kemudian dokter Tatang menjelaskan, ini berbahaya karena dia tidak ada pendarahan, tetapi dia koma. Di David koma ya. Koma. Koma. Di situ juga saya baru paham skala komanya. Apa disampaikan kepada saudara? Skala Disampaikan. komanya? Disampaikan. Berapa skalanya? Jadi waktu itu saya diberitahu dokter Tatang, Bapak harus kuat.
karena ini cederanya cukup berat. Tingkat kesadarannya paling rendah, Glasgow Coma Scale yang mulia namanya, GCS. Itu adalah skala tingkat kesadaran secara medis, di mana skala tertingginya adalah 15. Artinya itu ada respon gerak, respon penglihatan, dan respon pendengaran. Kita yang normal seperti ini skalanya 15. Dokter waktu itu menjelaskan seperti itu. David ini 3. Level terendah karena respon mata penglihatannya nggak ada, jadi di center, tapi nggak ada pergerakan kornea mata ya. Kemudian respon pendengarannya juga nggak ada, respon geraknya juga nggak ada. Itu dokter itu dokter Tatang tadi ya? Dokter Tatang. Sampaikan itu pada hari keberapa? Pada saat itu. Pada saat itu. Ya. Baik, akhirnya dilakukan tindakan medis. Akhirnya diobservasi. Diobservasi. Karena paru-parunya sudah banyak lendir akibat infeksi dan langsung diberikan ventilator yang mulia.